Ini jadi konsepnya itu birrul walidain. Anak ini ingin sekali menghormati orang tuanya, lebih khusus ayahnya. Tapi ayah tersebut selalu membuat sakit hati anaknya, Bu ya. Sehingga untuk menghormatinya itu rasanya sulit sekali. Setiap bertemu malah adanya itu sakit hati. Ingin sekali menghormatinya tapi dibuat lagi sakit hati. Walaupun kita dituntut untuk selalu menghormati orang tua, ini ayahnya sendiri. Bahkan sampai dia itu memutuskan, apakah dengan saya meninggalkan ayah saya ini terus saya bisa fokus dan saya tenang, tapi dengan cara apa ya? Kalau sudah tidak bersama ayah, tapi ini juga birrul walidain kepadanya. Tapi kalau dekat timbul lagi karena kebencian, emosi amarah itu selalu tertanam sejak kecil. Seperti itu ya. Itu pertanyaannya. Dan satu permohonan, satu pertanyaan, satu permohonan. Saya mohon nanti setelah selesai izinkan saya mencium tangan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami sampaikan seperti sampaikan orang lain. Kalau ada orang merasa nyaman, sejuk hati mendengar omongan kami, itu berangkat karena hatinya yang bersih, bukan karena omongannya. Jadi karena hatinya yang baik, maka enak. Makanya perlu menata hati, karena hatinya baik, bukan omongan kami. Omongan kami biasa. Karena hatinya baik, maka hatinya menjadi enak. Dengar, Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Kemudian berbakti kepada orang tua itu kewajiban. Baik di saat Anda mencintai atau belum mencintai. Jangan sampai bakti kita kepada orang tua pakai syarat mencintai dulu. Oh tidak. Cuman bedanya kalau Anda berbakti dengan cinta itu mudah. Tapi kalau Anda tidak dengan cinta itu berat, tapi pahalanya gede. Maka biarpun Anda tidak cinta pada ayah dan ibu, Anda tetap punya kewajiban berbakti sambil melatih cinta. Ibunya dari kecil mungkin tidak perhatikan, mukul, caci, olok, memfitnah segala macam, ya. Tapi tetap wajib berbakti. Cuma cara berbakti itu bermacam-macam. Berangkat dari kerinduan hati. Kalau ternyata di saat kita bertemu malah tambah ramai, menjauh, tapi duitnya lancar, membantu, kita beri dan sebagainya, Anda punya 1000 ide untuk berbakti. Kalau orang ingin menuju surga, seperti punya ide 1000 cara untuk cari duit kalau orang cinta dunia. Seperti itu. Yang jelas Anda bermacam, harus ada duduk bersama beliau. Atau barangkali memang uminya atau ayahnya tidak cinta kepada sang anak, maka juga mancing emosi. Karena ada seorang ibu marah pada anak yang satu ini. Cuman anak ini harus tahu kalau bang ayahnya suka marah, Anda jangan sering dekat. Mungkin Anda bisa menitipkan uang dan semantu dari itu. Kalau ternyata ibunya berbantuan, jadi orang pertama. Seperti itu. Jadi tidak harus Anda kata seorang anak hidup bersama sang ayah, tidak. Tapi kalau memang wajib misalnya karena belum bantuan sudah lemah, sering ya harus. Kalaupun demikian nggak bisa, jangan. Anda bisa bayar orang. Kalau sama orang lain mungkin masih sungkan sehingga tidak marah-marah. Tapi kalau dengan kita, mungkin faktor kedekatan namanya anak. Kadang-kadang begitu gampangnya marah kepada anak. Sama orang lain nggak gampang marah, tapi sama anak bisa marah. Seperti itu. Ingat, berbakti pada orang tua adalah wajib. Dan insya Allah nanti akan kami hadirkan silsilah selanjutnya. Semoga ada kemudahan kita untuk datang ke sini ya kan, insya Allah. Ya Allah mudahkan. Cuman itu dadak-dadak. Cuman ingat pengajian kami selalu awal waktu. Biar yang mau ke kantor besok bisa ke kantor. 9.30 sudah ditutup, tidak boleh lebih. Jam 8 mulai. Di mana-mana saya tidak mau. Jadi yang ngantor tenang saja, jangan sampai ngantuk mesti ngaji sama Bu Yaya. Saya nggak enak nanti. 9.30 sudah beres. Lagi masih ada. Seperti itu ya. Insya Allah barangkali saya karena pondokan ada di mana bahkan. Jadi mungkin sering lewat sini. Baru sekarang dia di sini ya. Tapi sering saya lewat. Seorang Blitar, ya. Masya Allah, terima kasih. Semoga dimudahkan berbakti harus. Semoga Allah menjaga hati semuanya. Cium tangan, boleh Anda mencium tangan saya. Saya juga boleh kan cium tangan Anda nanti ya. Setelah ini boleh sama-sama habis ini. Setelah bubaran. Ayo Ibu yang soalnya. Sebelumnya yang mulia ada Romoyi Aziz dan Romoyi Hidayat yang telah membawa santri santrinya. Romoyi Aziz, Romoyi Masya Allah, Romoyi Hidayat, Masya Allah, luar biasa. Udah datang, saya sering dulu Masya Allah.
dibawa karena baiknya kiainya. Nah ini pegangi kiai-kiai seperti itu anak soleh ya. Ada pegangi kiai-kiai yang dengan kita Quran, kiai yang rindu ngambil faedah, kiai yang memintarkan itu harus pegangi. Bukan ada naudzubillah ada kiai masya Allah ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Insya Allah kalian tidak salah. Mana murid-murid beliau? Sayang. Murid beliau mana? Anak soleh. Pegangi. Orang-orang seperti itu sayang. Kita perlu guru-guru, tulus guru-guru insya Allah. Dan juga para kiai-kiai lainnya setuju tentang kata-kata menjadi semua sana jazak. Ibu yang solehah boleh. Tanya resep masakan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini termasuk kesempatan yang ada bertemu dengan panjenengan beliau. Ini sepertinya memang Allah yang menghendaki. Tadi sore itu hujan deras sekali. Kemudian kodarullah lampu di depan rumah saya itu teleponnya meledak. Akhirnya sampai hari ini, sampai jam ini lampu di rumah saya dan sekampung itu lampunya nggak nyala. Dan saya kesini memang saya niatkan untuk hadir di kajian dengan beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya ingin tanyakan, kebetulan saya ini juga punya kegiatan mengisi ngaji. Kemudian yang saya bingungkan, saya ingin tanyakan, bolehkah kami para guru ngaji itu menerima upah bagi guru ngaji? Maka ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pertanyaannya sangat bagus menunjukkan kalau beliau secara pribadi adalah orang yang warak, takut haram, takut nggak boleh. Ini perbincangan ulama dulu. Ulama dulu mengatakan begini, selagi orang menjalankan kewajiban maka tidak boleh mengambil imbalan. Ulama dulu mengatakan begitu. Ngajar itu wajib, maka tidak boleh mengambil imbalan. Itu begitu dulu bunyinya begitu. Sehingga tidak boleh mengambil imbalan. Akan tapi rupanya cara mendisiplin wajibnya itu wajibnya seperti apa? Apakah wajib yang ain? Kalau wajib ain, fardu ain, nggak boleh ngajari sholat kita ngambil untuk akan menjadi wajib. Kalau ada orang tidak sholat, kita membiarkan dia dosa, maka kita wajib mengajarinya. Sehingga para ulama berkembang setelah itu menjelaskan. Akhirnya kesimpulannya pada akhirnya bahwasanya inna khaira ma akhadtum alaihi ajr, sebaik-baik yang kau ambil sebagai imbalan gaji adalah mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Kalau tidak nanti Al-Quran akan hilang. Jadi Anda boleh diberi imbalan karena mengajar Al-Quran. Biarpun kami tahu Ustaz itu kalau terima imbalan bukan untuk dirinya, kadang-kadang dipakai lagi nanti itu anak-anaknya. Seperti itu. Jadi boleh ya. Dan dia adalah halal, tidak usah khawatir. Memang mungkin ini bertanya, memang ada yang menyampaikan pendapat ulama-ulama dulu. Makanya kami sampaikan. Jadi kami sampaikan bahwasanya alasannya ulama berikutnya kenapa? Orang dulu masih cinta Al-Quran banyak. Sekarang orang pada meninggalkan Al-Quran. Kalau sudah yang ngajari nggak dikasih, nggak ada yang ngajar, Quran hilang. Ya kan di kampung susah yang ngajarkan. Padahal yang pintar-pintar pada nggak mau ngajar, ya kan? Yang mulai makanya boleh, ya, mengambil daripada apa diberi imbalan saat kita mengajarkan adalah diperkenankan. Bahkan dikatakan inna khaira ma akhadtum alaihi ajr, sebaik-baik yang mengambil sebagai imbalan itu. Karena apa? Menjadikan Quran lestari. Cuman kalau setelah itu saya tidak mau dipakai. Orang tidak mau menerima imbalannya sah-sah saja. Suka-suka nggak boleh dipaksa dong. Anda mungkin punya kebutuhan dan yang lainnya. Yang jelas bagi kita harus peduli. Tolong Pak ibu-ibu yang cerdas. Mungkin saya akan sampaikan juga. Begitu pentingnya hari ini untuk madrasah diniyah. Ada seorang ibu tuh hanya cinta anaknya di dunia. Jadi gini, nak yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada. Tapi memang nggak ada dalam omongan. Perilakunya ada. Kalau sudah sekolah dunia itu dibiayai. Tapi kalau sudah madrasah diniyah dimintai sumbangan 5.000 aja, katanya kemahalan. Cari yang gratis. Ini kan repot orang-orang begitu tuh. Mestinya yang ngajar guru agama siapa yang lebih mahal daripada anak saya fakultas ekonomi. Kita perlu sadar makanya. Jadi madrasah tolong dihidupkan kembali, tadi akan diserukan juga. Kalau Anda berani biaya anak ada fakultas yang mahal, kalau Anda tidak berani biaya mereka,
Anda sudah kelewatan, cintanya dunia sudah kelewatan. Ini yang penting, lestari, sholat, ngajari sholat Anda, ngajari Anda. Makanya harus perhatikan di sisi itu. Kemudian juga kami himbau masalah dunia pesantren hari ini. Alhamdulillah ada pesantren para kiai dari Romoyai Hidayat, Romoyai Abdul Aziz, ada pondok dan masih pondok yang lainnya. Ibu bapak, hari ini pondok penting sekali, keamanan anak hari ini. Kalau Anda dengar video anak kecil dibully, diantemin semuanya, itu adalah satu pondok di antara jutaan pondok, ribuan pondok. Ya. Pondok paling aman hari ini, maka tolong anak-anak Anda pastikan Anda rindukan kepada pondok pesantren. Karena pergaulan di luar sudah sangat mengerikan. Pergaulan di luar sangat mengerikan. Maka pertama adalah pondok pesantren. Kemudian jika ternyata anak Anda sudah tidak mau mondok karena sudah gede, ini nasihat ya, tolong ibu bapak, hantarkan hatinya ke pondok. Jasadnya jangan, tapi hatinya. Kalau memang anak Anda nggak bisa mondok, tapi jangan sampai hatinya tidak. Gimana menghantarkan hatinya? Anak Anda kuliah di mana? Jogja, di Solo, Jakarta, oke. Biarkan dia kuliah sana. Tapi hatinya hantarkan ke pondok yang Anda inginkan. Jadi gimana? Anda kan kirim duit. Misalnya sebulan 1 juta untuk bank saku. Tambahin 1.200.000. Dia akan bertanya, Umi itu apa 200 ya? Untuk kau kirim ke pondok saya, pondok itulah. Bulan pertama Anda kirim 1.200.000. Anda tanya, sudah kau kirim? Nak, sudah Umi. Bulan kedua Anda kirim 1.200.000. Pasti dikirim lagi. Bulan ketiga 700. Tanya, sudah kau kirim nak ke pondok? Sudah Umi. Bulan keempat coba Anda tes. Anda kirim 1 juta. Apa kata anak Anda? Umi 200 yang mana untuk pondok? Sudah kecantol hatinya ke pondok. Tujuannya apa? Suatu ketika kalau anak Anda jadi orang kaya raya, hatinya sudah sambung dengan pondok pesantren. Pondokkan hatinya. Kalau memang jasadnya tidak bisa pondok, harus punya ikatan dengan pondok yang Nabi menyebut dengan taman surga. Itu termasuk, mohon maaf, yang ada yang berjual badung ke karu-karuan. Ingat Allah, pertolongan Allah. Allah fi'alni abdi makanan abdi fi'alni akhir. Anda ngurusi anak-anak santri, makanya berderma pondok-pondok para kiai. Anda bantu para santri, maka ketahuilah dengan urusan Anda, anak Anda yang katanya berjual badung akan dikembalikan oleh Allah. Jadi memang namanya pesantren hari ini adalah tempat yang sangat penting untuk kita tuju untuk anak-anak kita. Di sini banyak kiai. Ada pun di Al-Bahjah sendiri, Al-Bahjah ada namanya kelas tafakuh, kelas tahfidul Quran, penghafal Quran di usia kecil. Kemudian kelas tafakuh itu adalah pesantren salaf lah. Kalau pondok kita dulu belajar ilmu agama sampai tuntas. Kemudian di situ kita buat yang lain, bukan untuk mereka ini, formal sendiri, SD, SMP, SMA. Dan juga mungkin yang ingin bergabung dengan kami, pesantren Al-Bahjah itu pertama tidak dibangun dari duit zakat. Zakat dia dipakai oleh orang fakir miskin saja. Yang kedua, kita tidak mengambil dana dari pemerintah. Karena apa? Kami rindu dari kocek hamba Allah, dari kocek Anda. Jadi kita juga tidak mengambil dana pos. Karena apa? Anaknya sudah bayar sebagian, ada ini sudah dibayar sama semua. Nah, kemudian ini pondok-pondok ada semacam itu. Anda boleh dari di Blitar sana ada, di Tulungagung ada, di Lamongan ada, sampai di Batang ini mulai. Kemudian di Purbalingga sampai Bogor, sampai Lompat keluar Jawa juga ada Al-Bahjah. Akan tapi tidak harus di Al-Bahjah. Yang penting di situ diajarkan ini. Di pondok manapun asalkan masih diajarkan, ingat akidah nomor 1. Allah wujud. Kalau sudah tidak itu jangan dimasukkan ke sana. Bagi saya akidah nomor 1. Saya tidak ragu ngomong dimanapun. Biarpun orang berbeda dengan saya di hadapan saya nggak ragu bahwa saya Asy'ari. Saya biasa dengan sifat 20. Allah wujud tidak bakot, itu kunci. Kalau sudah nggak diajarkan begitu jangan dimasuki. Selesai. Ibu-ibu yang soleh insyaallah. Dan nanti insyaallah kalau ada pengajian lagi tiba-tiba biasanya mendadak. Ini mendadak kemarin ditanya. Kami menyampaikan mendadak. Saya pengen ngaji karena saya ngitung. Saya jam 1 siang ada di Bangil. Kemudian besok pagi acara di Semarang. Sayang malam ini mau ngapain? Masa minum kopi aja. Saya pengen dia sudahlah saya orbatan. Dan nanti insya Allah kalau ada lagi tepat ibu ya awal waktu jam 8 sudah dimulai, 9.30 sudah selesai. Tidak akan saya berikan. Masih ada 4 menit untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi program kemuliaan Al-Bahjah. Dari mana namanya lupa? Mana Al-Bahjah kita? Ringin Gintung rumahnya lupa. Pokoknya Batang sih ya, begitu aja. Ringin Gintung. Kecil. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, tapi dengan catatannya jangan putus dengan guru ya.
yang ingin bergabung, kami siapkan nomor rekening. Nggak akan datang proposal ke rumah Anda. Anda catat sendiri, Anda yang mau masuk, ingin bergabung, Anda cari ya. Bank Syariah Indonesia nomor 751 443 917. Kecepatan BSI 751 443 917, kode bank 451, atas nama wakaf dan pembangunan Al-Bahjah Batang. Biarpun hari ini nggak punya duit, kalau nyatet kayaknya besok dikasih oleh Allah duit. Ulang 751 443 917 BSI. Alamatnya Al-Bahjah Batang, Dukuh Nanom, Desa Karanganom. Karangnya di dalam hati, nggak ditulis. Desa Beringin Gintung, Kecamatan, tulis Kabupaten Batang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai terima kasih, jadikan kami hamba yang saling berkasih sayang karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari benci, jauhkan dari dengki ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ampuni dia ya Allah. Berikan kepadanya segala kebaikan dan berikan kesadaran dan bersihkan hati kami dari dengki dan dendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam, kami ingin lapang hati, kami ingin hidup senang, kami ingin bahagia di dunia hingga di surga nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini atau tetangga masjid ya Allah, yang ada di warung-warung, yang ada di jalan-jalan, yang mendengar suara ini ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sering meninggalkan sholat, ampuni mereka dan jadikan ahli sholat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah, yang saat ini begitu mudah orang melakukan kehinaan zina ya Allah. Maka kami mohon jaga kami, keluarga kami, anak-anak kami. Sungguh jika Kau menjaga mereka, mereka tidak akan terjerumus. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah kepadanya ya Allah, dan ampuni dia ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggonceng berzina. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di kiri kanan masjid yang jualan, berkailah jualannya mereka ya Allah. Sopir-sopir angkot, sopir taksi, berikan keberkahan kepada mereka ya Allah, yang menjaga, dan semuanya yang mendengar suara ini berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta, seperti Engkau pertemukan kami di dunia, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ya Allah, ada suami istri yang sering cekcok, selisih paham, kami mohon lembutkan hati mereka, ganti dengan keindahan dan kemesraan ya Allah, dan seluruh kebahagiaan hanya dari-Mu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris ya Allah. Sungguh perempuan waris adalah angin neraka berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini yang mendengar suara ini yang berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka, jadikan mereka penuh kasih dan saling cinta dengan saudaranya sehingga tidak akan lagi berebut waris ya Allah. Kami tidak rela jika ada yang masuk neraka di antara kami ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, makmurkan majlis dan pesantren para JK yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan dengan orang-orang soleh, makmurkan dengan orang-orang baik. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Anak kami yang pertama ya Allah, anak kami yang kedua ya Allah, anak kami yang ketiga ya Allah,
anak kami yang keempat ya Allah, anak kami yang kelima, keenam, ketujuh, anak-anak kami itu ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga. Berikan kepada kami kemudahan dalam mendidik anak-anak kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga di zaman mengerikan ini, dan kami mohon jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah, dari keharaman yang pernah kami lihat, ampuni ya Allah. Haram yang kami lihat di alam nyata dan di alam maya ya Allah, ampuni mata kami. Sungguh ya Allah, jika Engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosa-dosanya sudah sangat cukup untuk menghancurkan, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah, jangan hancurkan. Ampuni mata kami, ampuni lisan kami, ampuni telinga kami, ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau mendengar suara ini yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami mohon ya Allah, ganti dengan kebahagiaan, ganti dengan kemuliaan, dan ampuni lisan kami ya Allah, dan lapangkan hatinya agar memaafkan kami. Kami tidak ingin ada dendam di antara kami tidak ingin ada benci di antara kami. Yang kami rindukan adalah cinta di antara kami ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan ya Allah, berkailah masjid ini, berkailah masjid ini, dan berikan segala kebaikan pada yang berjuang di tempat ini, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang menghidupkannya ya Allah, menghadirnya ya Allah, dan tetangga-tetangga ikut senang dengan masjid ini ya Allah. Berikan segala kebaikan, keberkahan, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami yang sangat banyak itu ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa, kami takut di alam barzahmu, kami takut siksa neraka-Mu. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, dan ampuni dosa kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah mati ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka, dan ya Allah, jangan sampai hati kami mati di saat mendengar berita mereka. Hidupkan hati kami ya Allah. Berikan kepada kami mudah untuk menolong mereka dengan apapun yang Kau berikan kepada kami, dengan panjat doa dan rezeki kami ya Allah. Dan kami mohon pilihkan untuk kami pemimpin yang adil dan jujur dan cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh Kau Maha Tahu, Kau Maha Kuasa ya Allah. Dan jangan sampai pemilihan umum yang akan datang menjadi sebab permusuhan di antara kami. Jadikan kami penyeru kedamaian dan perdamaian di negeri ini Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya yang minta saling ke sini, biar ada beda yang lain yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 1,5 jam tidak terasa. Pak, Bu, pripun rasane? Adem napa adem? Saking ademe saking ngantuk. Alhamdulillah, mugi-mugi bebagian punika boten